ada pembahasan bahwa manusia itu asalnya saka lemah balik ning lemah. Ya, Iku kan kata yang penuh dengan makna. ya. Dari sperma menjadi segumpal darah, kemudian menjadi daging, Terus tumbuh ada tulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu, rahayu, rahayu. Nah, pada malam hari ini, di malam yang sunyi ini, kita akan berdialog dalam sunyi tentunya, yaitu mengenai manusia tercipta dari saripati tanah. Dalam Al-Quran itu disebutkan walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Diciptakan manusia itu dari saripati tanah. Nah, apa yang dimaksud dari saripati tanah itu? Kita akan membahasnya bersama Mas Sis. Nah, bagaimana pendapat Anda sendiri mengenai saripati tanah itu? Iya, kenapa manusia bisa dikatakan tercipta dari tanah? Ya, ya perlu kita ketahui. Ya, awal muawal manusia itu ada itu dari mana? Ya, dari beberapa pemahaman yang saya ketahui, ya, kita bersumber dari sebuah air mani. Air mani. Iya, air mani yang bertemu dengan ovarium. Secara anunya, ya secara biologis. Ya. Nah, namun pada kesempatan malam hari ini yang akan kita bahas, dari mana sumber penghasil air mani ataupun sel telur tersebut. Nah, seperti yang saya ketahui, cairan-cairan tersebut itu adalah intisari dari manusia. Intisari dari manusia. Dari manusia. Nah, itu dihasilkan dari mana? Ya, itu dihasilkan dari sumber-sumber makanan yang kita konsumsi. Ya. Kenapa bisa dikatakan sedemikian? Ternyata tanpa kita sadari, segala sumber makanan kita yang kita konsumsi itu berawal dari tumbuh-tumbuhan, dari buah-buahan, benar, dari umbi-umbian, dari biji-bijian. Nah, tentunya dari beberapa tumbuhan, terus umbi-umbian itu mengandung vitamin, protein, karbohidrat, dan sebagainya. Ya, tumbuhan-tumbuhan tersebut itu dikonsumsi oleh manusia sehingga mendapatkan asumsi protein, gizi, dan sebagainya, sehingga menjadi intisari sperma tersebut. Namun perlu kita ketahui cara proses detailnya seperti apa. Nah, tumbuhan itu cara tidak langsung kan mendapat asupan dari tanah, makanan dari tanah. Apa sih kandungan tanah? Nah, ternyata di dalam tanah ini mengandung nitrogen, kalium, kalsium juga ada, sulfur, magnesium. Nah, itu adalah sumber-sumber makanan bagi tumbuhan, sehingga tumbuhan-tumbuhan itu dapat tumbuh dan berbuah. Nah, ini menarik. Kalau bicara dari sisi mungkin biologi seperti itu ya, iya, dari asal muasal iya, saripati tanah, dari tanah. Kalau kita meluas nih Mas, ada pembahasan bahwa manusia itu asalnya saka lemah balik ning lemah. Iya. Itu kan kata yang penuh dengan makna. Ya, betul. Nah, itu artinya gimana itu? Artinya gini ya, dikatakan
manusia itu diciptakan dari tanah yang mana? Itu selama ini menjadi tanda tanya besar ya, bagi sebagian kalangan. Dari bentuk tanah menjadi tanah yang seperti ini kan, konteks awal itu manusia diciptakan dari tanah yang kita pijak menjadi tanah yang seperti ini. Ternyata itu prosesnya tidak singkat ataupun secara tiba-tiba, bahkan secara ajaib kan, tidak seperti itu kan. Menurut pandangan Jawa sendiri gimana? Kita sebagai orang Jawa ini pasti kan punya pandangan tersendiri ya. Iya, bagi orang Jawa itu menyikapi sebuah kalimat ini, semua yang asal dari tanah akan kembali ke tanah. Nah ini suatu tahapan ataupun suatu proses yang perlu kita kulas secara langsung. Pada intinya itu yang dimaksud tanah itu seperti apa? Bukan segumpal tanah itu terus kemudian kita bentuk terus kita kasih mantra terus jadi kan. Prosesnya ternyata tidak seperti itu. Yang dimaksud tanah itu, tanah ini mengandung beberapa unsur seperti tadi yang sudah saya jelaskan dari saripati. Dari saripati tanah ini ada kalsium, sulfur, magnesium, nitrogen. Nah itu adalah sumber yang dibutuhkan tumbuhan untuk berkembang atau bertumbuh sehingga menghasilkan buah. Nah, di dalam buah sendiri itu ataupun biji-bijian umbi itu mengandung protein, gizi, vitamin, karbohidrat dan sebagainya. Itu dikonsumsi manusia sebagai sumber energi. Ketika buah-buahan itu dikonsumsi menjadi intisari dari manusia itu sendiri, jadilah sperma menjadi sperma. Terus sperma dan sel telur bertemu. Nah di situ dari yang tadinya tanah menjadi sperma itu lalu berkembang di dalam rahim. Kalau di ayatnya itu kan ada terusannya, tsumma ja'alnahu nutfatan fi qararim makin. Lalu dari intisari tersebut dijadikanlah nutfah, setetes air, yaitu ya dimaksud sperma itu. Lalu setetes air itu ditempatkanlah di tempat yang kokoh, yaitu rahim. Di dalam rahim itu yang dimaksud. Itu kan metodenya mungkin seperti itu. Nah sekarang untuk memahami teks tersebut kembali ke tanah, berarti secara tidak langsung bahwa kita ini kan pasti kembali ke tanah ya? Menjadi unsur alam kembali ya? Betul, terurai gitu. Betul ya, berarti tahapannya seperti tadi kan sperma, dari sperma menjadi segumpal darah, kemudian menjadi daging, terus tumbuh tulang itu dibalut dengan daging. Terbentuklah sebuah wujud ya, mungkin dalam bahasa kedokteran atau biologi itu namanya embrio ya, dimana prosesnya itu kelipatan 40 hari dari cairan ke segumpal darah 40 hari daging tumbuh tulang 40 hari tumbuh daging berbentuk. Lah di fase itu ada sebuah istilah, mungkin kalau saya tidak salah dengar itu aku Allah, aku tiupkan rohku. Seperti itu. Berarti di umur yang sudah ditentukan, waktu yang sudah ditentukan, ditiupkan roh ya? Iya, diberikan kehidupan, diberikan kehidupan. Terus fase itu terus berjalan 40 hari sampailah hitungan 40 hari ke 7 mitoni. Iya, enggak, bukan 40 hari kali 7 itu lahirlah si jabang bayi tersebut dengan keadaan suci,
tidak membawa apa-apa selain badan fisik tersebut. Nah, mungkin ini cukup menarik ya pembahasan Iya. ini. Mungkin kita akan membahas di lain segmen ya. Iya. Kembali ke fokus tadi, bahwa selama fase tersebut kita kan mengalami yang namanya kematian. Kematian tadi, terurai tadi. Kembali lagi ke tanah. Nah, dalam fase tersebut, nah ini kan jasad ketika dikubur, nah yang tadinya ini ada kandungan air, ada kandungan apalagi itu kan terurai oleh tanah, artinya kembali ke tanah. Yang air tadinya kembali ke unsur air, yang protein kembali ke unsur protein, ya. Tadi apa, sulfur, yang di sini ada kalsium, kembali ke unsur kalsium, seperti itu, kembali ke asal muasal seperti tadi. Benar. Prosesnya seperti itu ya. Kalau kita mau membahas secara detail tadi, bahwasanya kita dilahirkan dengan keadaan suci, ya, keadaan bersih, tidak membawa apa-apa, sehingga dalam menuju kematian pun kita tidak butuh apa-apa. Seharusnya gitu ya. Seperti itu. Kembali ke fase awal lagi, seperti saat Tuhan, seperti saat kita dilahirkan. Secara jasad, secara roh pun kita kembali, harusnya kita kembali. Nah, ini bisa kita kulas di lain segmen atau di kesempatan waktu. Nah, mungkin itu teman-teman, bahwa penjelasan dari mana asal muasal manusia itu kok bisa dikatakan dari saripati tanah. Ternyata tanpa kita sadari, tanah ini membentuk intisari dari buah-buahan, dari makan yang kita makan, lalu tumbuhlah sel sperma tadi. Terus hingga fase-fase 40 hari kali lipat itu terjadilah bentuk sempurna, yaitu manusia seperti kita saat ini. Dan kita menuju kembali ke bentuk sempurna tadi. Ketika kita meninggal, kita kembali ke tanah, dikuburkan ke tanah, akhirnya terurai menjadi tanah kembali lah. Seperti itu. Ada tambahan? Mungkin untuk segmen kali ini kita cukup. Di lain kesempatan kita akan membahas dengan tema-tema yang menarik lagi, yang tentunya kita dialog dalam sunyi. Cukup sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Mungkin diminum dulu, ya, pas cocok dengan suasananya.